Audio Jungle. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua Jemaat HKBP Delta Mas. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian HKBP. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang penuh kasih, terima kasih Bapa buat kasih setia penyertaan-Mu yang sempurna buat kami semua sampai pada saat ini. Engkau sungguh baik Bapa, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu pagi hari ini. Urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kami. Dan kiranya firman-Mu yang menuntun perjalanan hidup kami dalam hari ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Amang Inang, jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita di hari ini, di hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, diambil dari Kitab Yakobus 3 ayat 18. Demikian dikatakan, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Dalam bahasa Batak didok, alai di bagasan damedo disaburhon parbue hatigoran diaka namangulahon damai. Demikian firman Tuhan. Amang Inang, semua jemaat yang dikasihi Tuhan, ada seorang ayah yang menasihatkan suatu kebenaran kepada anaknya dengan emosional. Sang ayah menyampaikan maksud hatinya, yang kemudian dibantah oleh si anak, dan mereka berdebat tentang nasihat ayahnya. Perdebatan pun terjadi dan akhirnya berujung pada pertengkaran. Nasihat baik yang disampaikan si ayah disampaikan dengan cara yang salah, sehingga mengakibatkan konflik sakit hati dan kemarahan. Amang Inang dalam menyampaikan sesuatu yang benar, tetapi dengan cara yang salah atau dengan cara yang tidak benar, tidak akan menghasilkan buah kebenaran sesuai dengan yang kita inginkan. Menyampaikan suatu kebenaran haruslah dengan cara yang tepat atau dengan cara yang benar. Seperti yang dikatakan Yakobus dalam nas renungan kita hari ini, buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Kita semua pastilah merindukan hati yang damai, tapi seringkali hati kita terusik oleh kemarahan, sakit hati, rasa cemburu, kesombongan yang mengakibatkan perselisihan, iri hati kepada tetangga, iri hati kepada teman sekantor, kepada sahabat baik dalam suatu perkumpulan, yang menjadikan hati kita tidak tenang. Hati kita serasa terbakar rasa cemburu dan iri hati. Sering mementingkan diri sendiri, masing-masing menganggap dirinya paling benar.
Dan ada kecenderungan dari diri kita sendiri untuk membenci mereka yang telah melukai perasaan kita. Kenyataan inilah yang membuat hidup kita tidak nyaman dan tidak tenang. Tentu hal ini tidak kita sukai. Hikmat dunia sudah menguasai hati dan pikiran manusia, orang-orang yang jiwanya dikuasai kesombongan. Apabila hal ini telah bermuara di pikiran kita dan telah menguasai hati manusia, maka dapat dipastikan akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan, tindakan kejahatan. Betapa kacaunya dan berbahayanya kehidupan orang yang dikuasai oleh hikmat duniawi. Tidak ada kasih dan tidak ada kedamaian. Yakobus di sini mengingatkan kita supaya kita mempunyai hikmat, yaitu hikmat dari Allah yang mampu menciptakan hidup yang tentram, hidup yang damai, dan yang jauh dari perselisihan. Oleh karena itu, Yesus memanggil kita untuk menjadi pembawa damai, yang artinya hidup kita membawa perdamaian yang dapat menyelesaikan perselisihan dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Mereka yang membawa damai akan menanam benih perdamaian dan menuai kebaikan, serta janganlah jemu-jemu berbuat baik bagi sesama. Sebab orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana. Seperti yang tertulis dalam Galatia 6 ayat 8 dikatakan, barang siapa yang menabur dalam daging, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa yang menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Oleh karena itu, firman Tuhan mengatakan, yang dari kebenaran akan ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hidup dalam Kristus adalah kebenaran dan hidup yang didasari oleh kasih dan damai. Jadilah kita pembawa damai yang memberi keteduhan bagi setiap orang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Hikmat daripada-Mu Tuhan menyertai kami, sehingga kami mampu menjadi pembawa damai dimanapun kami berada. Bukalah setiap hati kami Tuhan, agar kami mampu melihat kasih perlindungan-Mu yang begitu nyata bagi kami, agar kami mampu memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan untuk dapat menjalani kehidupan kami yang penuh pengharapan, sehingga kami selalu memuliakan nama-Mu. Persatukan kami semua jemaat-Mu Tuhan dalam kasih setia-Mu. Biarlah Engkau selalu hadir dalam setiap pekerjaan kami. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang berkati agar semakin menambah sukacita dalam setiap kehidupan keluarga jemaat-Mu. Berkati setiap keluarga jemaat-Mu Tuhan menjadi keluarga yang saling mengasihi di dalam kasih Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan segala pergumulan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan di dalam segala kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, baik sukacita maupun duka cita, biarlah itu Tuhan yang semakin menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami sehari-hari. Kami berjalan bersama-Mu Tuhan di dalam melakukan segala aktivitas kami. Ya Bapa, kami juga berdoa buat Amang Bapak Mikael Siregar Tuhan yang saat ini masih menjalani pemulihan. Ya Bapa, kiranya Engkau memberikan kesembuhan dan pemulihan yang sempurna buat Amang ini Tuhan. Engkau juga berkati Bapa setiap anak-anak yang Tuhan anugerahkan buat setiap keluarga kami.
menjadi anak-anak yang sehat, anak-anak yang berhikmat, anak-anak pembawa terang dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan yang memampukan mereka untuk mencapainya. Kami juga tak henti-hentinya berdoa Tuhan buat semua keluarga jemaat-Mu yang saat ini masih merindukan kehadiran anak di tengah-tengah keluarga. Buat anak-anak kami yang sudah cukup umur, yang merindukan pasangan hidup, dan juga buat jemaat-Mu Tuhan yang mungkin saat ini sedang mencari pekerjaan. Ya Bapa, Engkaulah yang menjawab segala kerinduan jemaat-Mu. Biarlah mereka tetap sabar menanti campur tangan Tuhan, hingga suatu saat nanti Tuhan memberikan apa yang menjadi bagian mereka, tentunya seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga Tuhan semua inanang mabalu, kiranya Tuhan yang mencukupkan dan memelihara setiap kehidupan mereka. Dan juga Tuhan buat anak-anak kami yang sedang bekerja ataupun yang sedang menempuh pendidikan di luar kota, di mana anak-anak kami Tuhan sedang jauh dari orang tua. Kiranya Bapa, biarlah anak-anak kami tetap berhikmat untuk tetap menjaga kesehatan mereka, untuk tetap melakukan hal-hal yang baik, yang tentunya yang seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan yang menjagai anak-anak kami Tuhan di dalam melakukan segala aktivitas keseharian mereka. Ya Bapa, terima kasih, inilah doa kami. Biarlah semua boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua. Amin.